setiap orang yang tidak saja setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi yang setia melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan sekalian. Tidak terasa kita sudah ada di hari Minggu terakhir di bulan yang ke-9. Minggu depan kita sudah masuk di bulan keluarga. Dan di hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam terang tema sahabat bagi yang berputus asa. Beta stres, beta pusing, beta capek. Kata-kata ini sering kita dengar di saat ada dalam pergumulan yang berat. Pergumulan berat apa yang bisa membuat seseorang berputus asa dalam hidupnya, sehingga mengeluarkan kata-kata beta stres, beta pusing, beta ada semangat lagi. Ungkapan ini biasa disampaikan ketika seseorang berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup yang berat, yang membuat dia bisa berputus asa. Katakan saja contohnya, sebagai seorang mahasiswa, sudah kerja skripsi mati-matian siang dan malam, berjuang mati-matian, tapi belum bisa ujian, belum disetujui dosen pembimbing. Siang malam berjuang bikin skripsi, stres karena jadwal ujian belum kunjung datang. Siang dan malam seseorang berjuang dengan pekerjaannya, kerja mati-matian, berkorban mati-matian, keluar pagi, masuk malam. Tapi rasa-rasanya pekerjaannya tidak berkembang. Rasa-rasanya belum kembali modal, malah bangkrut dan tutup usaha. Pusing, stres. Atau mungkin ada di antara orang-orang muda yang hari ini mengalami stres dalam pencarian pasangan hidup. Berbagai cara ditempuh. Cinta jarak dekat, mulai dari antar RT dia lewati, antar desa dia lewati, sampai akhirnya antar pulau dia lewati. Dari jarak dekat sampai cinta LDR, buang pulsa data, rajin video call, belum juga dapat jodoh. Hanya jaga orang pun jodoh. Menangis satu hari satu malam terima undangan. Uang di dompet senada orang bisa stres. Pemalas di pelayanan, pemalas di kebun, pemalas di sawah, doi kan moe. Suami selingkuh, masalah keluarga orang bisa stres. Lalu ketika deretan pengalaman-pengalaman ini disampaikan ketika kita berbagi ke sahabat kita, ketika kita berbagi ke teman kita, tanggapan yang diberikan biasanya sederhana. Semangat semangat, jangan putus asa, pasti lewat jo. Langsung untuk bilang kira ada enak. Ini pergumulan begini berat, pikir ada baik. Kita temukan jalan buntu. Kekasih Tuhan sekalian, sebenarnya apa yang mau disampaikan di sini, semangat ya, jangan putus asa itu gampang diucapkan, tapi dia sulit untuk dilakukan dalam perjalanan kehidupan keseharian kita. Kenapa demikian? Karena di titik ini kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Ada masa di mana saya dan kekasih Tuhan itu kuat, semangat, bersuka cita untuk melakukan berbagai hal. Tapi ada titik di mana kalau pergumulan itu berat, berkepanjangan,
saja menyatakan bet susun mampu lagi, beta angkat tangan, beta susun sanggup lagi untuk menghadapinya. Masalah berat yang berkepanjangan dapat membawa seseorang ke arah keputusasaan. Kalau tekanan hidup kian berat, permasalahan yang dialami semakin bertumpuk-tumpuk, orang stres, putus asa, tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Kenapa bisa terjadi? Karena rasa putus asa itu biasa muncul ketika seseorang berjumpa dengan yang namanya jalan buntu. Kesini tidak ada jalan, kesini tidak ada jalan, semua usaha sudah diperjuangkan, seolah-olah tidak ada pintu yang terbuka. Biar mau jadi apa nah jadi sudah. Kita merasa sudah tidak ada pertolongan lagi, tidak ada dukungan lagi. Bahkan kita sampai lupa mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan meragukan kuasa Tuhan. Kita tawar hati, kekuatan kita menjadi kecil dan kita kemudian menjadi pribadi yang makin lemah. Menyebut tentang keputusasaan, kondisi seperti ini pernah dialami oleh seorang nabi hebat, nabi besar di Israel yang dicatatkan dalam bacaan ini. Catatan yang terbagi dalam 2 perikop tercatat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18, mengisahkan 2 bagian kisah yang luar biasa sentuh hati kita begitu dalam. Bagaimana tidak? Elia, seorang nabi besar, baru saja mengalami kemenangan yang gemilang melawan nabi-nabi Baal. Ia berharap agar kemenangan itu bisa membuat seluruh rakyat Israel dan rajanya bertobat, tinggalkan berhala dan kemudian sujud menyembah Allah. Mujizat terjadi berulang-ulang kali di mata orang Israel. Tapi mereka masih keras hati. Mereka bikin buta tuli. Mereka tidak memelihara kehidupan ibadah mereka kepada Tuhan. Malah mereka kemudian ada dalam penyembahan berhala. Apa yang dilakukan nabi ini, kekasih Tuhan sekalian? Elia tidak berhenti. Elia terus menyerukan pertobatan. Kembalilah, berubahlah, ingat Tuhan. Namun umat Israel tetap berbuat dosa dan menyembah berhala. Mujizat besar, kemenangan menghadapi nabi-nabi Baal diharapkan Elia bisa menjadi momen untuk membuka mata hati raja dan seluruh umat Israel bertobat. Tapi harapan tinggal harapan. Mereka tidak berubah. Mereka tidak bertobat. Mereka tidak kembali ke jalan yang Tuhan mau. Mereka tetap hidup dalam dunianya. Mereka tetap hidup dalam dunia lama mereka. Sekalipun Ia telah menurunkan api dari langit, membakar kurban persembahan dan mengalahkan nabi Baal, umat Israel masih belum mau bertobat. Rajanya pun masih keraskan hati. Saya bayangkan wajah Elia dan hatinya. Belum cukup sampai di situ deritanya, tambah derita yang lain. Apa derita yang ditambahkan di ayat 1 dan 2? Ahab malah melaporkan peristiwa kekalahan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel kepada istrinya Ratu Isabel. Ratu Isabel ini ratu yang fanatik. Dia menyembah dewa Baal. Ketika dilaporkan bahwa nabi-nabi Baal kalah di Gunung Karmel, dia marah bukan main. Dalam kemarahannya dia mengancam akan membunuh Elia. Rupanya ancaman itu serius, tidak main-main. Dan hal ini membuat Elia pergi menyelamatkan nyawanya. Dia takut. Dia sudah kecewa. Umat yang dibimbingnya tidak mau bertobat. Raja yang dikasih tahu tentang keselamatan juga tidak mau bertobat. Ditambah lagi dia diancam akan dibunuh. Wih, derita dari Elia terlalu luar biasa. Dia takut, dia gemetar. Karena dia tahu 1 Raja-Raja 18 ayat 13, Isabel itu ratu yang kejam. Dia tidak segan-segan membunuh nabi-nabi Tuhan sebelumnya. Sampai di
Berseba Elia berhenti, dia berdoa. Apa yang dia minta dalam doanya? Dia sudah stres, dia sudah kecewa, dia sudah merasa sakit. Dia berdoa minta apa? Minta mati, biar dia mati sah. Semua usaha sudah kita lakukan, tidak ada hasilnya, tidak ada perubahan. Biar kita mati saja. Ayat 4b. Kekasih Tuhan sekalian, hamba Tuhan yang hebat, yang besar, yang melakukan banyak mujizat, dia adalah manusia biasa yang bisa stres, bisa capek, bisa menyerah, bisa putus asa, dan dia berdoa minta mati. Melihat kondisi yang demikian, Tuhan tidak membiarkan Elia sendirian. Tuhan sang pemilik pekerjaan Tuhan. Karena itu dia tidak membiarkan hambanya sendirian. Tuhan ada di tengah-tengah keputusasaan Elia. Amin. Tuhan ada. Dalam tangisnya, dalam kesedihannya Tuhan ada. Tuhan mengasihi, Tuhan peduli dengan Elia. Dia tidak mencabut nyawa Elia, tapi dia datang memberi pertolongan kepadanya. Pertolongan Tuhan ajaib. Saya membaca kisah ini, hati saya bergetar. Saya membayangkan hati Elia, saya juga meneteskan air mata. Apa arti firman Tuhan ini bagi kita? Kekasih Tuhan sekalian, dalam keputusasaanmu, seberat apapun pergumulan hidupmu, Tuhan selalu punya cara untuk menolongmu. Amin. Iya. Engkau mau terpuruk, engkau mau ada dalam kelemahan, ketidakberdayaan karena berbagai beban hidup yang mungkin tidak diketahui orang lain. Tuhan tahu dan dia punya cara untuk menolongmu. Walaupun Elia seorang nabi besar, perjalanannya bersama Tuhan tidak gampang. Menarik ya, pada kisah ini Elia begitu putus asa sampai berdoa minta mati. Artinya dia sesuatu ada semangat hidup lah. Ini kemudian membuat saya berefleksi ya. Ketika orang putus asa dia bisa kejebak di riba. Ketika seseorang berputus asa dia bisa gantung diri, bunuh diri, ambil tangki dan seterusnya. Minum baygon dan seterusnya. Kok jalan buntu nah, mau bikin apa lagi? Kenapa Elia berdoa minta mati? Kekasih Tuhan sekalian, mungkin ada banyak alasan, tapi saya ambil 3 alasan. Elia berdoa minta mati karena beberapa hal. Dia kecewa sekali dengan umat Israel, khususnya Raja Ahab yang tidak mau bertobat. Sudah dilakukan mujizat demi mujizat, kebenaran sudah disampaikan, tapi mata hati, mata iman tidak terbuka juga. Dia mengira kerja kerasnya selama ini hanya satu kegagalan besar. Dia merasa akhirnya dia fokus dengan dirinya dan kelemahannya. Beta sendiri sah. Sana ada orang yang dukung beta. Lalu dia bersujud kepada Tuhan. Hanya dia seorang diri. Kekasih Tuhan sekalian, dia merasa dalam kekecewaannya tidak ada orang yang mendukungnya. Ditambah lagi yang terakhir, dia ada dalam ketakutan yang hebat karena ada orang mau bunuh dia. Suka dia, mau bunuh dia. Dia ada dalam ketakutan yang hebat karena ancaman Ratu Isabel yang hendak membunuhnya. Di titik kekecewaannya, Elia merasa segala sesuatu yang dia kerjakan bertahun-tahun percuma, tidak ada hasilnya. Dalam keputusasaan dan kekecewaan, kesendirian yang mendalam, dia putus asa. Dia melihat ke dirinya, dia lupa untuk memandang kepada Tuhan. Tuhan, ambil saja nyawaku. Kekasih Tuhan sekalian, akankah Allah meninggalkan dia? Tidak. Di tengah kondisi yang demikian berat, Allah hadir. Allah menolong, Allah justru menolong Elia dengan hal kecil, hal sederhana. Bagaimana cara Allah menolong Elia
stresnya, pada masa depresinya, pada masa putus asanya, Tuhan membiarkan Elia tidur di bawah pohon ara. Tidur, karena kalau engkau stres, engkau capek, engkau tidak bisa berpikir. Tidur supaya engkau dapat tenaga. Tidur bukan hanya tidur. Orang kalau stres, son mau makan, son mau minum. Betul Iya, putus cinta, son mau makan, son mau minum. Stres dengan anak, stres dengan yang lain, stres dengan kuliah, stres dengan sawah, stres dengan kebun, stres dengan ternak-ternak, bisa tidak makan, tidak minum. Tuhan siapkan roti bakar, Tuhan siapkan air minum dalam kendi supaya dia bersemangat lagi. Kekasih Tuhan, Tuhan itu hebat. Tuhan tahu kalau ketika seseorang itu stres, dia sulit tidur, Tuhan beri dia tidur yang nyenyak. Tuhan beri dia makan dan minum supaya dia ada kekuatan. Malaikat menghampirinya di ayat 5-7 dan bilang, bangunlah, makanlah, perjalananmu masih jauh. Karena dia masih harus melanjutkan perjalanannya ke gunung Tuhan, yakni Gunung Horeb. Dia harus kuat karena 40 hari 40 malam dia masih harus sampai ke Gunung Horeb. Bukan hanya soal makan dan minum, Tuhan kasih kuat dia. Dikasih Tuhan sekalian, salah satu penguatan Tuhan yang meneguhkan hati Elia adalah di ayat 18. Tuhan masih menyisakan 7.000 orang di Israel yang masih tetap setia kepada Tuhan. Kalau engkau ngomong di A, B, C tidak dengar, sudahlah. Jangan biarkan itu menghabiskan energimu. Kalau mereka tidak mau berubah, biarkan saja. Kalau mereka tidak mau kembali ke jalan Tuhan, biarkan saja. Tapi masih ada 7.000 orang yang butuh bimbinganmu. Wow, bacaan ini sentuh hati begitu dalam. Iya kekasih Tuhan, kadang ketika kita ada dalam pelayanan, kata omong, orang mungkin tidak dengar. Kata sampaikan kabar baik, orang susah berubah. Fokuslah pada 7.000 orang yang masih membutuhkan bimbingan ketimbang fokus pada Raja Ahab, pemimpin yang tidak mau berubah. Penguatan dari Tuhan. Mereka masih membutuhkan bimbingan dari Elia untuk tetap hidup setia di hadapan Tuhan. Fokuslah pada yang 7.000, jangan fokus pada 1-2 yang keraskan hati. Kekasih Tuhan sekalian, apa artinya? Ada kalanya dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak luput dari stres. Kita tidak luput dari depresi. Siapapun bisa mengalaminya. Pendeta bisa stres, gubernur bisa stres, presiden bisa stres, rakyat biasa bisa stres. Bila sewaktu-waktu kita dilanda masalah yang membuat kita stres dan depresi, penting bagi kita istirahat sejenak. Tidur. Makan, minum, jalan-jalan sedikit untuk menyenangkan hati, supaya kemudian tidak berpikir jembatan ghibah. Kekasih Tuhan sekalian, apa yang membuatmu stres hari ini? Jika depresi melanda, mari teruskan hidup. Jangan berhenti, jangan mengeluh, tetapi bangunlah dan makanlah. Saat putus asa, kekasih Tuhan sekalian, jaga kondisi. Bangun, makan, minum supaya kuat. Jangan sampai kita tidak makan, tidak minum, makin lemah, dan akhirnya kita berjalan menuju jembatan Ghibah, utama jembatan Kembare, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Genaplah sudah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian dalam keterpurukan dan keputusasaan kita. Amin. Sekalipun kadang kita merasa sendiri, tapi sebenarnya kita tidak pernah sendiri. Kita hanya sedikit lelah, kita capek, kita butuh tenang sejenak, menambah energi dan kekuatan, melanjutkan pekerjaan, bahkan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan bagi kita. Karena Tuhan punya cara menolong dengan cara yang sederhana. Makan, minum, tidur. Masih ada orang-orang
yang positif yang mendukung dalam hidupmu. Yang berikut, kekasih Tuhan sekalian, sabar menanti pertolongan Tuhan dan tetap fokus pada panggilan Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, Allah memiliki rencana dan tujuan dalam perjalanan hidup Elia. Meskipun Elia sudah lelah, putus asa, Allah memastikan bahwa hambanya tetap memiliki kekuatan yang cukup untuk mencapai tujuan yang telah Tuhan tentukan dalam hidupnya. Ketika mendengar jawaban Elia, Tuhan menyuruh Elia untuk berdiri di atas gunung guna menantikan kedatangan Tuhan. Elia sabar. Elia sabar menanti pertolongan Tuhan. Jangan putus asa. Karena Allah punya jadwal yang baik untuk menjawab. Elia tetap menunggu melalui 3 pernyataan Tuhan yang luar biasa terjadi. Kalau kita melihat bagian ini, kekasih Tuhan sekalian, 3 pernyataan Allah. Ada angin besar dan kuat, Allah belum muncul di angin besar dan kuat. Lalu ketika kemudian angin lewat dan datang gempa, Allah juga belum hadir di depan Elia. Tapi kemudian Allah hadir dalam kehadirannya yang luar biasa melalui angin sepoi-sepoi basah. Apa artinya, kekasih Tuhan sekalian? Sabar menanti pertolongan Tuhan. Ketika mungkin engkau capek, engkau stres dengan pergumulan hidupmu, pertolongan Tuhan ini tidak pernah terlambat. Betul, kekasih Tuhan. Saya mengalami berulang kali pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan di saat engkau tertatih-tatih, justru di situ mujizat terjadi. Setelah Elia lebih kuat secara fisik, Tuhan bertanya kepada Elia, ayat 9 dan 13. Hai Elia, apa kerjamu di sini? Untuk apa engkau ada dalam gua? Keluar dari gua. Ada pekerjaan yang harus engkau lakukan. Tuhan memberi petunjuk kepada Elia. Ada tugas baru yang harus dia kerjakan. Jangan tidur dengan stresmu. Jangan menyingkir dengan segala kekecewaanmu. Ingat, engkau dipanggil menjadi nabi Allah untuk membawa orang-orang pada kebaikan. Ada tugas baru yang lebih besar. Engkau harus mengurapi beberapa orang yang dipakai Allah. Engkau harus mengurapi 3 orang. Urapi Hazael menjadi raja Aram, urapi Yehu menjadi raja Israel, dan mengurapi Elisa menjadi nabi yang akan menggantikanmu. Visi dan misi Elia semakin diperjelas. Kalau engkau stres, pekerjaanmu akan terbengkalai. Kalau engkau sibuk memikirkan kekecewaan, engkau tidak melayani dengan sungguh. Visi dan misi Elia semakin diperjelas. Ia kembali melayani Tuhan dengan setia. Ia tidak lagi berfokus pada diri sendiri dan kesulitannya, tapi dia banting setir. Dia fokus kembali kepada Tuhan. Dengan segenap hati dia melaksanakan tugas dan panggilan dari Allah. Bapak Ibu majelis pernah stres dalam melayani? Bapak Musa? Pak Musa saya hari ini tidak angkat muka ya. Mungkin berenung terlalu dalam. Ya, pernah stres dalam menjalankan tugas? Atau sering? Pernah? Ya. Mama Raja pernah stres dalam melakukan pelayanan? Pernah ya, setiap orang. Ketua layanan pernah stres, Mama Mary? Pernah stres ya? Iya wajar, kita manusia. Saya juga berulang kali stres, bukan 1 kali stres. Kekasih Tuhan sekalian. Tapi tetap kuat, tetap fokus pada tugas dan panggilan yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Elia yang besar saja stres, apalagi seorang pendeta desi. Apalagi kita sebagai majelis jemaat di Mispa bisa lebih stres dan berputus asa. Tapi ingat, kembali mengingat tugas dan pekerjaan kita. Berdoa agar kita tidak jatuh dalam menghadapi berbagai pergumulan berat. Itu yang dilakukan. Kekasih Tuhan, saya kalau sudah stres, menyerah, saya hanya berlutut dan berdoa. Itu saja. Habis semangat lagi. Bahkan kadang-kadang jemaat tidak tahu kapan kami pendeta stres. Padahal ada stres. Kekasih Tuhan sekalian, jika kita mengalami keputusasaan, segera sadar bahwa
Ia mengasihi, peduli, dan mau menolong kita. Nats pembimbing mengatakan, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Hanya Tuhan yang memberi kekuatan ketika orang stres dan kecewa. Hanya Tuhan yang sanggup mengembalikan semangat pelayanan seseorang yang ada dalam kelemahan. Hanya Tuhan, tiada yang lain. Sebagai seorang pendeta, terkadang saya merasa seperti yang Elia alami. Dalam pengalaman 18 tahun saya melayani, saya yakin Mama Miss juga mengalami sebagai pendeta. Karena kami sama-sama hamba Tuhan. Sebagai seorang pendeta, terkadang saya rasa persis seperti yang Elia alami. Sudah layani jemaat dengan sungguh-sungguh, memimpin seluruh jenis ibadah, baik hari Minggu maupun minggu ketemu minggu lagi, melakukan kegiatan pemberdayaan, melakukan kegiatan pembangunan fisik sampai selesai, membawa firman, melakukan perkunjungan, jemaat tidak juga berubah. Mungkin perasaan hanya Tuhan yang tahu. Sudah buat kegiatan pemberdayaan, bangun jaringan-jaringan kanan kiri sana sini, cuma biasa saja. Undang rapat, toki lonceng gereja untuk ibadah pemuda dan ibadah ini itu, seperti tidak dengar bunyi lonceng. Tapi kemudian masih ada nada-nada kritik, berusaha untuk berbagai cara dengan segala hal dalam bentuk tidak mendukung. Itu sangat menyakitkan. Kecewa, marah, stres, depresi, masih manusia, masih sama seperti Elia. Di mana kekuatan para pendeta? Di dalam tangan Tuhan, Sang Pemilik pelayanan. Hanya Tuhan yang tahu perasaan hati kita. Kekasih Tuhan sekalian, berjuang untuk sabar menanti pertolongan Tuhan, tapi berjuang fokus pada panggilan Tuhan. Kalau saya yakin, kalau ada banyak pendeta fokus pada stres, dia tinggalkan pelayanan. Mau jadi apa nah jadi. Tapi seorang pendeta yang memiliki hati Tuhan, dia tidak akan pernah meninggalkan visi dan misi Tuhan yang ada pada dirinya. Yang terakhir, kekasih Tuhan sekalian, beri diri menjadi sahabat bagi yang berputus asa. Ini tema, ditaruh di poin terakhir. Setiap persoalan besar dan kecil pasti ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Betul. Amin. Saya percaya itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan mesti yakin, persoalan mau kicik anak, mau besar dan naik model apapun, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Kenapa? Tuhan itu sahabat bagi yang berputus asa. Tuhan menghendaki kita tidak bersembunyi, menyingkir, pilih jalan lain, jalan ikut dunia. Tapi Tuhan rindu kita terus masuk menghadapi segala tantangan, fokus pada Tuhan. Tuhan jadi sahabat bagi kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan kemudian memberikan jalan keluar bagi kita. Tapi satu hal yang kita ingat, ketika Tuhan mau bersedia menolong dan memelihara kita seperti yang dilakukan pada Elia, kita belajar menolong juga orang lain. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap menjadi sahabat yang setia menolong kita. Apa arti firman Tuhan ini bagi kita? Jemaat yang diberkati Tuhan, tetaplah berusaha, tetap bangkit dari keterpurukan. Yang mungkin sekarang ini yang masih pemalas-pemalas urus tugas akhir di bangku kuliah, semangat. Yang pemalas cari kerja selesai dari sini, semangat lagi. Jangan duduk dan terpaku dalam stres. Teruslah berdoa. Tuhan akan menolong kita keluar dari keterpurukan. Lanjutkan teladan ini bagi orang lain. Kenapa? Kehadiran Tuhan yang menjadi sahabat bagi yang berputus asa, menjadi panggilan bagi saya
bagi sahabat sekalian untuk menjadi sahabat bagi orang lain yang berputus asa. Jadilah sahabat bagi istrimu yang berputus asa. Jadilah sahabat untuk adikmu yang lagi berputus asa. Jadilah sahabat bagi anakmu yang mungkin sementara Anda dalam pergumulan yang hebat. Jadilah sahabat yang mendoakan dan mendukung mereka yang berputus asa. Adakah engkau stres? Adakah engkau berputus asa? Adakah kesusahan melanda hidupmu? Jangan putus asa, jangan berdoa minta mati. Jangan gantung diri di jembatan Eliba, jangan ambil tali dan gantung diri di rumah atau di pohon. Meskipun kita kehabisan kekuatan untuk berpikir, bangun kesadaran berharap pada Tuhan. Kenapa? Dia tetap dekat. 1001 sahabat dunia ini bisa meninggalkanmu. 1001 keluargamu bisa tidak ada di sampingmu saat engkau ada masalah. Tapi ingat, ada satu sahabat sejati, yakni Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah meninggalkan Bapak, Mama, dan kekasih Tuhan dalam pergumulan hidupmu yang sangat berat. Pastikan sahabat sejati ada bersamamu. Biarkan perkara luar biasa dan ajaib engkau saksikan dalam jalan hidupmu. Adakah engkau berputus asa? Berjalanlah bersama sahabat sejati, yakni Yesus Kristus. Amin.